Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Anak bapak sekalian, selamat berjumpa kembali di materi pelajaran akidah akhlak. Materi kita pada pagi hari ini tentang akhlak tercela. Anak bapak sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa di hati masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini selalu mendapat berkah, rahmah dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa. Oke, anak bapak sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan buruk dan tidak lazim untuk dilakukan. Jadi pada dasarnya semua amal perbuatan yang melanggar ketentuan hukum ataupun memperturutkan hawa nafsu dikelompokkan sebagai akhlak tercela. Ini akhlak tercela ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan sabda beliau, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak dan tingkah laku yang buruk, hawa nafsu dan dari penyakit." Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang luhur dan membenci akhlak yang tercela. Inilah yang menjadi dasar kita untuk menghindari akhlak tercela. Dari yang diutarakan, yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut, kita dapat menginventarisir atau memilah-milah ada beberapa akhlak tercela yang patut atau seharusnya kita jauhi. Yang pertama itu zalim terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga egois dengan selalu mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Yang ketiga, kikir dengan harta dan tidak mau bersedekah. Yang keempat, riya dalam melakukan amal perbuatan. Kemudian yang kelima, suka berbuat dosa. Yang keenam, mudah mengeluh dan putus asa. Kemudian yang ketujuh, pendendam. Yang kedelapan, selalu pesimis dalam menjalani kehidupan ini. Pesimis itu sama dengan rasa kada bisa, rasa kada mampu. Kemudian yang ke-9, takabur. Nah, sombong, angkuh. Ini juga termasuk kategori akhlak tercela. Selanjutnya rakus, kemudian kufur, dan tidak mau berkorban untuk kepentingan agama, negara, dan bangsa. Ini bagian dari akhlak tercela. Kalau kita melihat induk-induk sifat tercela itu, kita akan melihat bagaimana Al-Quran memberikan sebuah apresiasi besar terhadap orang yang melakukan akhlak terpuji. Man amilan solihan fali nafsi, barang siapa berbuat kebajikan untuk dirinya sendiri. Al-Quran sudah memberikan pencitraan baik terhadap akhlak terpuji. Dan juga Al-Quran menyuruhkan untuk menghindari akhlak tercela. Adapun jenis akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, setiap ucapan atau perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran termasuk kategori akhlak tercela. Akhlak tercela dan perbuatan buruk. Yang kedua, setiap sesuatu yang diharamkan seperti perbuatan keji, buruk, batal, sesat, dan maksiat, permusuhan, kebencian, dan cekcok juga termasuk akhlak tercela. Kemudian setiap cerita atau berita mengenai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya
yang disampaikan Al-Quran mempunyai tujuan agar kaum muslimin menjauhi perbuatan tercela yang membawa murka Allah. Kemudian yang keempat, setiap ancaman yang diancamkan Allah kepada salah satu hambanya menunjukkan bahwa yang menerima ancaman itu telah melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya, perbuatan yang tidak mendapat ridho Allah, menimbulkan kesesatan dan kebatilan. Nah, adapun Al-Quran menjabarkan secara rinci tentang konsistensi setiap muslim untuk menjauhi akhlak tercela, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini ada dua, setelah penjelasan tadi ada dua klasifikasi. Nah, yang dimaksud dengan akhlak tercela adalah hal-hal yang berhubungan dengan ucapan yang buruk. Nah, ini ucapan yang buruk diantaranya pembicaraan sia-sia, olok-olokan, dan pemberian nama panggilan yang buruk, gunjingan, prasangka, dan mata-mata, kebohongan, mengekspresikan atau melukiskan terkaan, menerka-nerka, memasuki persoalan yang bukan urusannya, pudul nih, kedustaan dan tuduhan berselingkuh terhadap wanita baik-baik, kemunafikan dan akhlak-akhlak tercela yang disuruh Al-Quran agar dijauhi, baik berupa perbuatan ataupun ucapan kotor. Kemudian yang kedua, ini penjabar Al-Quran. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan yang buruk. Banyak sekali perbuatan buruk yang dilarang dan diharamkan Allah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran, diantaranya sifat kikir, sifat pengecut, dengki, berlebihan, israf, dan boros, aniaya, melampaui batas, berbuat kerusakan, terbujuk dan membanggakan diri, ujub dan membanggakan diri, melampiaskan hawa nafsu dan syahwat, khianat dan kemunafikan. Ini klasifikasi yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan konsistensi untuk menjauhi akhlak tercela. Itu ada dua. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan ucapan yang buruk. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan buruk. Oke anak bapak sekalian, dari apa yang bapak sampaikan tadi, ada beberapa akhlak tercela yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan hubud dunia. Nah, yang kedua terkait dengan hasad. Yang ketiga terkait dengan ujub. Nah, untuk selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan ke anak-anak sekalian, tugas buat kalian. Yang pertama tentang sifat-sifat tercela yang hubungannya dengan hubud dunia. Terkait dengan hubud dunia, silahkan kalian semua jelaskan apa itu hubud dunia. Kemudian juga selanjutnya setelah dijelaskan, sampaikan juga apa akibat buruk dari hubud dunia tersebut. Yang terakhir dari hubud dunia adalah apa manfaat dan keutamaan menjauhi hubud dunia. Selanjutnya untuk hasad, hampir mirip juga, apa itu hasad, kemudian apa akibat buruk sikap hasad. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari hasad. Nah, ini. Yang terakhir, ujub. Nah, itu apa itu ujub? Kemudian apa akibat buruk sifat ujub. Nah, sifat ujub. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana usaha untuk menghindari sifat ujub itu sendiri. Oke anak bapak sekalian, silahkan kalian semua nanti menuliskan pertanyaan dari Ustadz di atas. Selanjutnya ditulis di buku selembar boleh, di buku tulis boleh, di kertas folio juga boleh. Dan setelah selesai silahkan dikumpul di meja Ustadz. Demikian yang Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.